Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan hidayah taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu fikih Al-Wajiz yang kita ambil dari kitab Al-Wajizu fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Kita sekarang sampai pada bab kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Sekarang kita akan masuk bab nawaqiduhu, pembatal wudu. Nawaqiduhu, pembatal wudu. Penulis di sini rahimallahu taala membawakan beberapa perkara yang merupakan pembatal dari wudu kita. Jika beberapa perkara ini terjadi pada diri seseorang, maka batal wudunya. Yang pertama, kata penulis rahimallahu taala, ma kharaja minas sabilaini, apa saja yang keluar dari dua jalan, yaitu al-qubul wad dubur, kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari dua jalan ini maka membatalkan wudu. Min baulin aw ghaitin aw rihin, baik itu berupa kencing, air kencing, atau kotoran, atau juga angin. Ketika keluar dari dua jalan maka itu membatalkan wudu. Demikian juga yang selain yang tadi, selain kencing, selain kotoran atau angin, ketika dia keluar dari dua jalan ini maka itu membatalkan wudu. Semisalnya madhi dan wadi, itu nanti ada disebutkan di yang pembatal yang berikut. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, aw jaa ahadum minkum minal gha'it, atau salah seorang di antara kalian kembali dari al-gha'it, dari tempat buang air. Al-gha'it di sini adalah wa huwa kinayatun an qada'il hajah, merupakan bentuk kiasan dari menunaikan hajat, membuang hajat. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang pun di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, maka berkata seorang laki-laki yang berasal dari Hadramaut, dia bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tadi, mal hadasu ya Aba Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas dalam hadis tadi? Maka Abu Hurairah mengatakan, qala fussaun au duratun. Fussa itu adalah kentut yang tidak berbunyi, atau durat, kentut yang berbunyi. Fussa itu kentut yang cuman angin. Adapun durat adalah yang berbunyi dia. Angin disertai bunyi. Jadi ini keluar dari dua jalan, jalan depan maupun belakang. Meskipun cuma bentuknya angin seperti kentut, tetap membatalkan wudu. Kama yang kuduhu khurujul madhi wal wadi. Demikian juga membatalkan wudu itu keluarnya madhi dan wadi. Madhi dan wadi itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu.
Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan al-mani wal wadi wal madhi. Amal maniyu fahuwa alladhi minhu al-ghuslu wa amal wadi wal madhi faqala igsil dzakaraka aw madhakiraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Kata Ibnu Abbas, madhi, wadi dan madhi. Mani, wadi dan madhi ada 3. Adapun mani maka dia wajib mandi. Kalau keluar mani wajib mandi. Adapun wadi dan madhi itu tidak wajib mandi, hanya wajib berwudu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Iksil, cucilah kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat." Ini menunjukkan wadi dan madhi itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nah, ini yang pertama, yang keluar dari 2 jalan. Bagaimana kalau yang keluar itu cacing? Batal tidak wudunya? Batal. Nah, sebagian ulama khilaf. Ada yang membatasi hanya pada kotoran saja. Para ulama sebagian membagi perkara yang memang biasa keluar dari kubul dan dubur, itulah yang membatalkan wudu. Memang biasa keluar, seperti kencing, kotoran, angin, madhi, wadi, mani, itu membatalkan wudu. Karena itu biasa. Adapun yang tidak biasa maka tidak membatalkan wudu. Akan tetapi untuk lebih hati-hatinya, ya hendaklah kalau keluar apa saja itu kita hendaknya tetap berwudu dalam rangka hati-hati. Misalnya yang tidak biasa keluar yaitu cacing. Itu kan bukan sesuatu yang umumnya keluar. Mungkin orang yang punya sakit. Atau batu. Ya, batu keluar. Ya. Maka benda-benda yang tidak biasa keluar ini ketika dia keluar dalam rangka kehati-hatian, kita perbarui wudhu kita untuk berhati-hati. Meskipun di sini ada khilaf baina ulama, mereka mengatakan kalau benda-benda itu tidak biasa keluar, itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali keluarnya bersama dengan kencing, misalnya batu kan, orang punya penyakit kencing batu, dia kencing keluar batu juga. Ya, jadi ini jelas batal wudunya karena bersama dengan kencing. Nah, akan tetapi yang lebih berhati-hati tetap kita berwudu. Meskipun yang keluar itu sesuatu yang tidak biasa, seperti cacing misalnya. Yang kedua, pembatal wudu yang kedua yang beliau sebutkan, an-naumul mustaghriq. Tidur yang mustaghriq, yang sampai benar-benar terlelap, sampai hilang kesadaran. Ya. Tidur itu ada 2, ya, ada 2 macam. Ada yang dia kalau bahasa kita tidur ayam. Ya. Tidak terlalu tidur, dia masih sadar, masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, tapi sudah agak seperti mau hilang-hilang tidur begitu. Kalau dipanggil dia masih bisa dengar. Nah, yang tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Adapun yang membatalkan wudu yang an-naumul mustaghriq, yang benar-benar terlelap sampai hilang kesadaran. Karena orang yang seperti ini ya bisa jadi dia kentut atau yang lain ya tanpa dia sadari. Maka hal ini oleh para ulama membatalkan wudu. Ya, alladzi di sini beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan an-naumul mustaghriq, alladzi la yabqa ma'hu idrak. Tidur yang tidak tersisa lagi kesadaran. Benar-benar sudah tidak sadar. Ya. Sawa'un kana mumakkinan maq'adatihi minal ardi amla. Sama saja dia itu dalam keadaan duduk ataupun tidak. Jadi ini Syekh mengatakan selama dia tidur dan memang sudah hilang kesadaran, baik dia tidur dalam keadaan dia duduk yang tetap, yang teguh di atas tanah, ataupun dia tidur dalam keadaan berbaring, itu sama saja. Selama dia hilang kesadarannya, tetap dia dianggap membatalkan wudu. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, kalau tidurnya sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau tidurnya ya tidur
ya baik itu telentang atau menyamping atau tengkurap, namanya dia tidur, itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, tidak membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau Syekh di sini beliau memberikan patokan. Patokannya bukan tidur berbaring ataupun tidur duduk, bukan. Yang penting patokannya dia hilang kesadaran. Ya. Kalau dia sudah hilang kesadaran, mau dia sambil duduk atau sambil berdiri sekalipun, ya. Apa mungkin orang tidur hilang kesadaran sambil berdiri? Ya, bisa saja. Misalnya orang itu diikat, ya. Tawanan misalnya, diikat sambil berdiri. Kemudian dia tertidur. Karena memang hilang kesadaran, tidak bisa lagi berbaring, tidak bisa duduk karena dia diikat misalnya. Intinya ketika dia hilang kesadaran, maka wudhunya batal. Seperti itu. Dan inilah yang insya Allah pendapat yang lebih berhati-hati. Dalilnya mana? Dari hadis Safwan bin Asal. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khafafana salasata ayamin walayaliyahunna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata sahabat Safwan tadi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, jika kami dalam perjalanan, beliau memerintahkan kepada kami untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami ketika mau wudu. Jadi nanti setelah ini ada pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu. Nah, jadi ketika wudu tidak perlu melepas sepatu, cukup diusap. Kata Safwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami atau melarang kami untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam dalam perjalanan. Jadi batas waktu boleh mengusap di atas sepatu itu 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Ya, adapun bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Nanti pada bab setelah ini perinciannya. Kecuali dari janabah, kecuali ketika seorang itu junub. Nah, kalau dia junub, maka wajib dia lepas sepatunya, kemudian dia mandi junub. Tidak boleh lagi, sudah batal dia mengusap di atas sepatu. Ya, kalau dari junub maka harus dilepas. Nah, tapi kalau dari ghaid, kalau hanya sekedar buang air besar, wa baulin atau sekedar buang air kecil, wa naumin atau sekedar tidur, maka tidak perlu dilepas sepatunya. Kalau dia mau wudu lagi, setelah dia BAB atau buang air kecil atau dia tidur, dia mau wudu lagi, dia tinggal mengusap di atas sepatu, tidak perlu dilepas. Nah, di sini kata Syekh, beliau berdalil fasawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainan naumi wal bauli wal ghaid. Nabi menyamakan antara tidur, BAB dan BAK. Ya. Berarti menunjukkan naum itu membatalkan wudu, karena dalam hadis ini Nabi menyamakan antara buang air besar, buang air kecil dan tidur. Nah, sekali lagi tidur di sini an-naum mustaghriq, tidur yang tidak tersisa lagi kesadaran. Mau dalam keadaan berbaring atau duduk maupun berdiri, terserah. Pokoknya ketika dia sempat tertidur dan tidak sadar, walaupun hanya sesaat, walaupun ketika kita tidur cuman 10 menit misalnya atau 5 menit saja, tapi hilang kesadaran kita, benar-benar kita ada waktu itu kita tidak sadar. Nah, misalnya ketika khutbah Jumat ini, biasanya bapak-bapak ya, ketika dengar khutbah itu tidur sampai hilang kesadaran, benar-benar dia sudah tidak dengar khutbah. Bahkan ketika qomat ya, saya pernah lihat ada orang yang udah qomat sholat Jumat, dia masih duduk. Berarti dia sudah tidak sadar. Memang hilang kesadarannya. Setelah itu dia langsung berdiri sholat, ikut masuk shaf. Ini batal wuduknya sebenarnya. Harusnya dia wuduk lagi. Tidak sah berarti sholatnya. Maka itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Walaupun hanya sesaat, ya kita kan tahu. Ketika kita tidur terlelap, kita tahu, kita sadar pasti, tadi saya hilang gitu loh. Walaupun cuma 1 menit, kayak memang hilang kesadaran, nggak dengar, nggak menyadari lagi suasana. Berarti itu sudah tidur an-naum mustaghriq namanya, sudah tidur yang terlelap. Maka kalau kita ingin sholat, kita harus wudhu lagi, karena sudah batal. Ada juga di sini perkataan
Ali radhiyallahu anhu, atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawaddo. Kata Nabi, mata itu adalah pengikat dubur. Barang siapa yang tertidur maka berwuduklah dia. Maksudnya pengikat dubur ini ya berat orang yang matanya masih terbuka, masih sadar, dia akan sadar apa yang keluar. Ya kan? Dia sadar dia tadi kentut atau dia tadi BAB atau BAK. Dia sadar. Tapi ketika sudah tertidur, matanya sudah terlelap, maka terlepaslah ikatan itu. Artinya dia tidak akan sadar lagi. Apakah dia sudah kentut misalnya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh di sini. Ya, kata Syekh, maksud dari perkataan tadi al-makna, artinya orang yang al-yaghdatu, orang yang sadar itu, maka dia menyadari apa yang keluar dari dubur dan kubulnya. Ya. Li'anna madama mustayqadhan ahassa bima yakhruju minhu. Karena selama dia sadar, dia akan bisa merasakan apa yang keluar dari dua jalan tadi. Biasanya kan angin itu yang tidak dirasakan. Nah, ketika seorang sudah tertidur, dia tidak sadar lagi, sudah keluar angin. Nah, ini pembatal yang kedua, tidur yang sampai terlelap, atau dalam istilah fikihnya an-naumul mustaghriqu, tidur yang sampai hilang kesadaran. Yang ketiga, pembatal wudu, zawalul aqli bisakri aw maradi, hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Hilangnya akal karena mabuk misalnya, bisa mabuk karena khamar, bisa mabuk karena perjalanan, artinya dia mabuk, akalnya hilang. Kalau di mabuk perjalanan misalnya ya sampai dia nggak sadar lagi, sampai benar-benar sakit. Au maradin, atau dia sakit. Ya, seperti itu. Nah, ini dalilnya adalah qiyas. Jadi di sini tidak disebutkan dalil hadis ataupun dari Al-Qur'an ataupun hadis. Ini para ulama mengkiaskan dengan orang yang tidur tadi. Kalau orang yang tidur saja itu bisa batal wudunya, apalagi orang yang benar akalnya hilang karena mabuk atau karena sakit. Ya, hilang akal karena sakit. Maka ini lebih daripada tidur kan? Itu kan dia tidak sadar, hilang akalnya ketika dia tidur. Nah, berarti dikiaskan dengan orang yang mabuk, yang hilang akalnya karena mabuk atau karena sakit. Ya. Atau mungkin pingsan, ya, hilang akal karena sakit, misalnya pingsan, ya, maka pingsan membatalkan wudu, walaupun pingsannya sesaat, ya, walaupun pingsannya hanya sesaat saja, itu membatalkan wudu. Keempat sekarang, pembatal wudu yang keempat. Masul farji min ghairi hailin idza kana bi syahwatin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, hal huwa illa bid'atun minka. Nah, yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas. Jadi menyentuh langsung tanpa ada pembatas. Jika sentuhan tersebut disertai dengan syahwat. Nah, disertai syahwat. Berarti yang kita pahami dari perkataan beliau di sini, menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas jika disertai syahwat. Berarti kalau menyentuh kemaluan tanpa disertai syahwat, menurut beliau tidak membatalkan wudu. Nah, karena di sini ada dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kontradiksi, yang seolah-olah bertentangan, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu. Berarti batal wudunya dari hadis ini. Adapun dalam hadis yang lain, pernah ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyentuh kemaluannya,
apakah wudunya batal? Maka Nabi mengatakan, hal huwa illa bid'atun minka. Kemaluanmu itu kan hanya bagian dari tubuhmu, ya. Jadi artinya tidak batal wudumu, karena kemaluanmu itu hanya adalah bagian anggota tubuhmu yang lain. Sebagaimana kita menyentuh apa? Hidung kita, batal tidak? Batal tidak orang menyentuh hidung? Tidak. Telinga kita, tangan kita, kan tidak batal. Begitu juga menyentuh kemaluan, kata Nabi SAW, itu seperti bagian tubuh yang lain, tidak batal. Nah, berarti ada dua hadis ini yang kontradiksi, seolah-olah kontradiksi, bertentangan. Di hadis yang pertama tadi, Nabi mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluan, hendaklah dia berwudu. Di hadis yang kedua, ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya, Rasulullah mengatakan, lah itu kan hanya bagian tubuhmu yang hanyalah bagian anggota tubuhmu. Bukankah kemaluanmu itu hanya bagian anggota tubuhmu? Maka tidak batal wudu. Ini ada kontradiksi. Maka para ulama pertama mereka menjamak dua hadis ini, ya. Menjamak dua hadis ini. Menjamak itu artinya menggabungkan, mengamalkan kedua-duanya. Caranya bagaimana? Mereka mengatakan hadis Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya itu harus berwudu, itu jika dia menyentuhnya dengan syahwat. Ya, seorang menyentuh kemaluan diiringi syahwat. Adapun hadis Nabi tadi yang menyamakan kemaluan itu dengan anggota tubuh yang lain, artinya enggak apa-apa kalau disentuh dan tidak perlu berwudu, itu jika menyentuhnya tanpa syahwat. Nah, misalnya ya kita menggaruk, misalnya gatal, ya kan seperti kita garuk kepala, telinga, hidung, maka tidak batal wudunya. Adapun kalau yang dengan syahwat maka batal. Nah, ini cara menjamak, menggabungkan dua hadis ini. Nah, ada para ulama yang mereka tidak menjamak, mereka menempuh jalan nasikh wal mansukh, menghapus dan yang dihapus. Ya, mereka mengatakan, ya kalau yang mereka mengatakan yang hadis yang tidak batal itu sudah mansukh, berarti yang berlaku adalah menyentuh kemaluan dalam kondisi apapun, baik syahwat maupun tidak syahwat, itu batal. Ya. Ini seperti dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibedakan mau kita sentuh dengan syahwat atau tidak, tetap batal wudunya. Nah, adapun yang dikuatkan oleh penulis di sini, kalau menyentuh dengan syahwat maka batal, kalau menyentuh tidak dengan syahwat maka tidak batal. Ya, menyentuh langsung ya, tanpa ada pembatas, itu yang batal kata Syekh di sini. Nah, akan tetapi yang sebagaimana yang sering dibawakan oleh para ulama, kalau menghadapi khilaf para ulama seperti ini, maka yang lebih berhati-hati tetap kita berwudu. Ketika kita menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau orang lain, ya, baik kemaluan sendiri atau orang lain, maka untuk lebih hati-hati kita berwudu saja. Ini namanya khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Ketika kita berwudu, sudah hati kita tenang. Kita tidak lagi berpikir khilaf. Oh, jangan-jangan ini batal enggak? Kalau mengikuti pendapat ulama yang batal, berarti batal wudu saya. Nah, biar menghilangkan keraguan tersebut, maka kita berwudu saja. Karena berwudu bukan perkara yang susah juga bagi kita saat ini, insyaallah, ya. Kita negeri yang airnya berlimpah, ya. Ya, al-muhim yang dikuatkan oleh penulis di sini adalah yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas disertai syahwat. Baik. Yang kelima, pembatal wudu yang kelima. Yang kelima, aklul lahmil ibil. Aklul lahmil ibil. Makan daging onta. Ya, jadi makan daging onta itu membatalkan wudu. Tapi kita jarang ya. Di Indonesia jarang ada daging onta, alhamdulillah. Artinya tidak sering batal wudu kita. Li hadisil Bara' ibni Azib. Berdasarkan hadis sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tenang dulu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'u min luhumil ibil wala tawaddu'u min luhumil ghanami. Berwuduklah jika makan daging onta, dan tidak usah berwuduk jika kalian makan daging kambing. Itu. Kalau daging kambing, daging ayam, daging sapi, daging apapun tidak batal selain daging onta. Hanya daging onta yang membatalkan wudu. Dari Jabir dan juga dari Jabir, ya, radhiyallahu anhu bin Samrah. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, ana rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam? Qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Qala atawaddau min luhumil ibil? Qala na'am, tawadda'a min luhumil ibil. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Maka Nabi menjawab, jika kamu mau, ya, silakan kamu berwudu. Kalau kamu juga enggak mau, ya enggak usah berwudu. Artinya enggak masalah. Berarti tidak batal wudunya. Terserah dia. Kemudian laki-laki ini lanjutkan pertanyaannya, apakah aku juga berwudu ketika makan daging onta? Nabi jawab, na'am, iya. Berwuduklah jika kamu makan daging onta. Nah, ini menunjukkan, ya, makan daging onta itu membatalkan wudu. Dan ini perkara yang kata para ulama ibadatul mahdho, murni ibadah. Artinya tidak bisa susah atau sulit dicari sebabnya. Kenapa sih kalau makan daging onta itu batal wudu, sementara daging yang lain tidak batal wudu? Ini kata para ulama ibadatul mahdhu, perkara yang ghairu ma'qulin ma'nahu, perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal maknanya. Ini murni adalah perintah syariat dan kita sami'na wa ata'na. Tidak perlu kita cari apa sih bedanya, meskipun ada sebagian ulama yang mencari hikmahnya. Nah, kalau hikmah boleh dicari, tapi ada ilah dan hikmah itu beda. Ilah sebabnya kenapa, sebab yang jelasnya ya tidak bisa diketahui kenapa. Adapun hikmahnya, ada sebagian ulama yang mengatakan ada hikmahnya ini dan itu. Hikmahnya kenapa untuk onta batal wudunya, kenapa yang lain tidak. Itu hikmah. Adapun sebab ilah tidak ada yang tahu. Inilah yang namanya ibadatul mahdho, ya, murni ibadah dan kita tidak usah perlu mencari tahu sebabnya karena susah. Yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na, kita tunduk saja. Kemudian, nah ini 5. Hanya 5 perkara ini yang dibawakan oleh Syekh di sini yang membatalkan wudu. Yang pertama apa? Kita murajaah. Nah, apapun yang keluar ada 2 jalan. Yang kedua, naam. Yang ketiga, naam. Yang keempat, karena syahwat. Naam. Yang terakhir, makan daging onta. Naam. Baik. Berikut beliau membahas di sini ma yajibu lahul wudu'u, dalam kurung ma yuhramu alal muhdits. Apa-apa yang wajib atau ibadah yang wajib berwudu. Nah, ibadah-ibadah yang wajib kita berwudu dalamnya. Naam. Ibadah yang wajib kita berwudu pada ibadah tersebut. Di sini Syekh hanya menyebutkan 2 macam ibadah yang diwajibkan berwudu. Jadi dalam agama kita ada 2 macam ibadah yang wajib berwudu. Artinya kalau orang melakukan 2 ibadah tersebut tanpa berwudu, maka tidak sah ibadahnya. Di sini Syekh cuma menyebutkan 2.
Yang pertama as-salatu, salat. Nah, ini disepakati oleh seluruh para ulama, ya. Salat itu wajib berwudu. Ini sepakat ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah wajibnya berwudu ketika mau salat, ya. Yang ya dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala ya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ila akhir al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan salat faghsilu, ini fi'il amr, maka basuhlah wajah kalian dan seterusnya sampai akhir. Ini ayat tentang berwudu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Ya, bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Naam. Nah, ini para ulama sepakat kalau salat itu wajib berwudu. La yaqbalullahu salata bighairi tuhurin. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Kemudian yang kedua, ibadah yang wajib berwudu untuk melaksanakan ibadah tersebut. At-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah. Bertawaf di Ka'bah, ya tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, ini juga menurut pendapat Syekh di sini itu wajib. Dalilnya mana? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla fi al-kalama. Tawaf di Ka'bah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Kecuali bedanya Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Nah, jadi tawaf di Ka'bah kata Nabi itu seperti salat. Nah, berarti kalau seperti salat, menurut para ulama berarti harus wudu juga. Nah, ini berarti mereka mengambil istinbat begitu dari hadis ini. Karena Nabi mengatakan tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Ya berarti harus wudu. Kalau salat wajib wudu, maka berarti tawaf juga wajib wudu. Kecuali kata Nabi Allah membolehkan bedanya antara tawaf dan salat. Allah membolehkan berbicara di dalam tawaf. Jadi tawaf itu boleh kita ngobrol, berbicara. Kalau sholat kan tidak boleh bicara. Itu batal sholatnya kalau berbicara. Adapun kalau tawaf boleh. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan berarti tawaf juga wajib berwudu. Nah, yang ini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Karena ini tidak sharih, tidak tegas Nabi mengatakan harus wudu kan? Itu hanya dari pemahaman para ulama. Nah, tapi yang lebih hati-hati ya kita berwudu saja. Apalagi kita berada di dalam Masjidil Haram, akan beribadah kepada Allah dengan tawaf. Kemudian setelah tawaf itu juga nanti kita ada disunahkan untuk sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, maka sebaiknya kita berwudu. Jadi misalnya antuna atau kita semua insya Allah diberikan kesempatan untuk bisa ya tawaf di Ka'bah, maka kita berwudu. Nah, khurujan minal khilaf.
Ini dua saja berarti yang wajib berwudu, yang menurut beliau, menurut penulis. Kemudian beliau membawakan di sini bab berikut. Ya. Ma yustahabu lahul wudu'u. Perkara-perkara yang disunnahkan atau dianjurkan berwudu, ya, di dalamnya atau baginya. Perkara-perkara yang disunnahkan atau dianjurkan kita berwudu padanya. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang wajib, salat dan tawaf itu wajib. Sekarang yang sunnah atau dianjurkan kita berwudu. Yang pertama, zikrullahi azza wa jalla. Ketika berzikir kepada Allah azza wa jalla. Nah, termasuk zikir di sini adalah membaca Al-Qur'an. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an disebut az-zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Jadi kalau kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga membaca Al-Qur'an atau zikir pagi sore, pagi petang, maka disunnahkan, dianjurkan, tidak wajib ya. Cuma disunnahkan dan dianjurkan kita berwudu. Berdasarkan hadis dari Muhajir bin Qunfud namanya sahabat ini ya, radhiyallahu anhu. Ya, Muhajir ini mengatakan, menceritakan bahwasanya beliau annahu salama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Suatu hari sahabat Al-Muhajir radhiyallahu anhu ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum, ketika Nabi sedang berwudu. Falam yarud alaihi hatta tawaddaa. Maka Nabi tidak menjawab salamnya sampai beliau selesai berwudu. Ya, jadi Nabi ketika sedang berwudu, terus Muhajir ini mengucapkan salam, beliau tidak jawab. Ya, sampai beliau selesai berwudu, faradda alaihi. Baru Nabi menjawab salamnya, waalaikumsalam. Nanti selesai berwudu. Wa qala, maka Nabi mengatakan, Nabi jelaskan kepada sahabat tadi yang mengucapkan salam ketika Nabi sedang berwudu, Nabi jelaskan alasannya mengapa sih Nabi tidak langsung menjawab salamnya. Beliau mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab salam engkau tadi, kecuali adalah aku tidak suka untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan dalam keadaan suci. Ya, kalau bahasa bebasnya Nabi mengatakan maknanya, aku tidak menjawab salammu tadi karena gara-gara apa? Gara-gara aku tidak mau berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan sudah suci. Nah, mengucapkan salam termasuk zikir. Waalaikumsalam, ya kan? Membalas salam dan mengucapkan salam. Nah, itu Nabi mengatakan, saya kalau saya benci, tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Ya, makanya Nabi selesaikan dulu wudunya. Nah, lihat di sini kata Nabi, an azkurallah, untuk berzikir kepada Allah. Berarti zikir secara umum, baik salam ataupun zikir apapun, termasuk zikir pagi petang, ya, atau membaca Al-Qur'an. Maka ini disunnahkan, ya, tidak wajib, ya, cuma dianjurkan. Kalau kita berzikir kepada Allah tanpa wudu tetap dapat pahala, ya. Tapi lebih sempurnanya dengan disertai wudu, itu lebih baik. Nah, dalam dari di sini penulis berarti mensunahkan, termasuk yang membaca Al-Qur'an itu beliau sunnah berwudu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, kalau menyentuh Al-Qur'an itu wajib. Ya, tadi terlewat. Yang wajib-wajib tadi dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang itu kalau menyentuh Al-Qur'an itu dia wajib berwudu.
dia masih boleh membaca Al-Quran tapi tidak boleh disentuh. Nah, ini yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita lakukan. Kalau memang berat, kita kan dituntut untuk berzikir di setiap saat. Nah, kalau ini berat ya boleh kita tinggalkan karena ini hukumnya anjuran saja. Tapi kalau zikir itu yang biasa kita lakukan secara rutin seperti zikir pagi sore, maka ini bagusnya berwudu dulu atau baca Al-Qur'an. Itu kan kita memang menyediakan waktu kita akan duduk untuk membaca Al-Qur'an. Ya, maka kita berwudu sebaiknya. Adapun zikir yang sepanjang hari, kita misalnya lagi di jalan, kita mengucapkan zikir alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan misalnya di jalan atau kita sedang antri di mana kayak gitu, maka ini susah kalau kita harus terus berwudu. Ya. Tapi Nabi SAW itu orang yang selalu menjaga wudu. Ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Aisyah pernah menggambarkan, kata Nabi beliau menggambarkan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Nah, sementara di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, tidak suka kalau berzikir dalam keadaan tidak suci. Maka yang kita pahami apa? Nabi selalu memperbarui wudu, tidak pernah dalam keadaan tidak suci. Masya Allah, ya kan? Kata Aisyah, Nabi berzikir tuh setiap saat. Bahkan jangankan Nabi, ya Bilal kemarin sudah kita sebutkan. Nah, nanti ada hadis di sini Bilal, ya. Beliau selalu memperbarui wudu. Tidaklah beliau berhadas kecuali beliau langsung wudu. Selalu menjaga wudu. Nah, tapi sekali lagi ini anjuran, tidak wajib. Tapi pada hal-hal tertentu ketika zikir itu memang kita setting, bukan dalam keadaan kita mengisi waktu untuk berzikir, tapi memang kita setting, kita sediakan waktu untuk kita duduk berzikir, seperti zikir pagi petang atau membaca Al-Quran, itu maka sebaiknya kita berwudu. Kemudian yang kedua, yang dianjurkan kita berwudu, an-naum, ketika mau tidur, ya, mau tidur wudu dulu. Mau tidur wudu dulu. Berdasarkan riwayat dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala. Nah, ini dianjurkan, ya, anjuran. Beliau mengatakan, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita mudji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Thumma taji' ala syaqqika al-yamin. Thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Hafal doa ini? Belum hafal, berarti tidak pernah diamalkan selama ini. Hafalkan. Nah, ibu-ibu kalau doa tidur apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, titik. Itu doanya anak-anak. Maksudnya begini, itu doa paling ringkas yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, kita juga baca, tapi ada juga yang Masya Allah doanya bagus sekali, yang kita sebaiknya amalkan. Jangan seumur hidup cuma Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, rugi, masih banyak doa yang lain. Nah, Nabi SAW mengatakan begini kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Nah, ini syahidnya. Jadi disunahkan kita berwudu kalau mau tidur. Ya, berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Ini satu, adab tidur ini. Tsumma ittaji' ala syaqqikal yamin. Kemudian berbalinglah di atas lambungmu yang kanan. Berarti berbaring menghadap ke arah kanan. Itu. Apalagi kalau kita bisa setel tempat tidur kita, kalau kita menghadap kanan itu menghadap ke arah kiblat, lebih bagus, tapi tidak wajib. Yang kedua, jadi setelah wudu berbaring di sebelah atas kanan dari sisi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, tsumma qala, kemudian bacalah kata Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan diriku ini kepadamu. Masya Allah, jiwaku kepadamu.
wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Masya Allah. Kalau antuna satu hari itu banyak urusan yang belum selesai, kemudian kita tidur membaca doa ini, dengarkan dulu. Kita tidur membaca doa ini, ya, insya Allah besok pagi urusan kita akan Allah selesaikan. Ya, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepada engkau. Ya, artinya aku bergantung kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena mengharap dan takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat lari darimu kecuali kepadamu juga. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, ya Allah aku beriman kepada kitab-kitab yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabi-nabimu yang telah engkau utus. Itu doanya. Maka kata Nabi apa? Kalau dia melakukan 3 hal tadi, berwudu, kemudian berbaring di sisi kanan, kemudian membaca doa ini, fa imitta min lailatika fa anta ala fitrati. Kalau engkau mati pada malam itu, maka engkau mati di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid. Kemudian kata Nabi kasih petunjuk, waj'alhunna akhir ma tatakallamu bihi. Jadikanlah doa tadi perkataan terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jadi setelah baca doa tadi jangan ngobrol lagi dengan suami. Habis baca doa tadi, Pak, tadi berapa doi dapat? Nggak usah. Tadi dapat berapa di jalan? Yang ngobrol dulu, yang ngobrol panjang lebar, nanti sudah mau tidur baru baca doa tadi. Seperti itu. Kata Nabi, jadikanlah doa bacaan tadi terakhir yang kau baca. Masya Allah. Kita, semisal seorang meninggal, yang terakhir dia baca tadi, itu zikir yang sangat mulia, maka dia mati di atas fitrah. Dihafalkan doa ini, ibu-ibu. Ini ada di doa, buku doa Ustaz Yazid ada. Insya Allah, anak yakin antuna sudah punya. Ya. Hah? Cuma kayak kalau punya saya itu ada yang tidak ada yang baca tadi kayak Allahumma. Ada yang tidak seperti tadi teksnya. Ada yang kirim jodi itu. Oh nanti, atau cari jadi Google, insya Allah ada. Ya, atau ada yang punya kitab di situ bisa dihafalkan. Nah, di foto terus hafal. Masya Allah, amalkan walaupun sekali seumur hidup. Jangan cuma bismika Allahumma amutu wahai, itu Abdurrahman Khalid berdoa itu. Nah, berarti masih kurang mengamalkan sunnah. Diamalkan, ya. Itu bagus bismika Allahumma amutu wahai, kalau mengantuk sekali, so nggak bisa lagi tahan mau tidur, ya minimal baca itu. Ya boleh, insya Allah, silakan, boleh. Tapi usahakan dihafal. Nah, terus kita lanjut dulu ya ibu. Yang ketiga, yang disunahkan kita berwudu itu al-junub. Ketika kita junub, idza arada ay ya'kul aw yashriba aw yanamu aw yanama aw yu'awida al-jima' al-yu'awida al-jima'u. Disunahkan seorang yang junub, ya ada orang kan junub, berhadas besar. Kemudian dia menunda untuk mandi junub. Nah, mandi junub itu boleh ditunda. Tidak harus ketika kita junub kita langsung mandi, tidak harus, boleh ditunda. Idza arada ayakul aw yashrib, kalau dia ingin makan dan minum. Kalau dia ingin makan dan minum, atau dia ingin tidur, atau dia ingin mengulang jima. Nah, 4 ini. Jadi ketika ada orang yang junub, dia disunahkan untuk berwudu ketika dia ingin makan atau minum. Jadi kalau misalnya habis berhubungan, kemudian haus atau lapar, ya kan belum mandi junub ini, mau tunda nanti besok sebelum subuh mandinya. Terus ingin lapar, ingin makan nasi atau minum, maka berwudu dulu. Atau ingin tidur, setelah berhubungan suami istri mau tidur, wudu dulu. Atau ingin mengulang jima, ya, mengulang ronde kedua, maka berwudu dulu. Nah, ini 4 yang disunahkan kalau bagi orang yang junub, ya. Tapi ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana
junuban farada ay ya'kul aw yanama tawaddu'a wudu'ahu lis-salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau junub dan beliau ingin makan atau ingin tidur, beliau berwuduk dulu sebagaimana wuduk beliau untuk sholat. Jadi Nabi pun terkadang menunda mandi junubnya. Jadi mandi junub nanti, ya, setelah bangun tidur. Baik itu beliau bangun untuk sholat malam atau untuk sholat subuh. Ya, jadi beliau tunda. Jadi boleh kita tidur dalam keadaan junub, tapi disunahkan kita wuduk dulu. Dari Ammar bin Yasir juga ada hadisnya ini radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li junubi idza arada ay ya'kula aw yashriba aw yanama ay yatawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Nabi memberikan keringanan bagi orang yang junub, ya tidak harus langsung mandi, tapi kalau dia ingin makan, minum atau tidur, maka dia berwuduk sebagaimana wuduknya untuk salat. Dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawaddo." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, mendatangi sini maksudnya ingin jima, ya, berhubungan. Kemudian dia ingin mengulangnya lagi setelah jima yang pertama, ingin ulang yang kedua, maka ay ya'uda, maka falyatawaddo, maka dia berwudu, ya, agar lebih menyegarkan, begitu. Itu hikmahnya. Kemudian yang keempat, disunahkan berwudu qabla al-ghusli sawan kana wajiban aw mustahabban. Sebelum mandi junub. Ya, sebelum kita mandi junub, ya, kita disunahkan berwudu dulu, ya. Baik mandi junub itu untuk sesuatu yang wajib atau mandi junub yang sifatnya sunnah. Baik mandi itu wajib seperti mandi junub atau mandi sifatnya sunnah. Seperti kita mau mandi untuk Idul Fitri atau mandi untuk ihram misalnya. Ada kan yang mandi sunnah. Nah, ini semuanya disunahkan berwuduk dulu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabati, kalau beliau ingin mandi junub, ya beda'u fayaghsilum, beliau memulai dengan berwuduk. Beliau mencuci tangannya, ya. Kemudian beliau menumpahkan air ke tangan kirinya, ke tangan kanannya, kemudian mencuci tangan kanan tersebut, kemudian mencuci tangan kiri. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk sholat. Nah, tentang mandi junub ini nanti ada babnya sendiri, ya, bab mandi al-ghuslu. Ya, tapi di sini Aisyah ceritakan Nabi kalau mau mandi junub, beliau awali dengan berwuduk dulu. Nah, yang keempat ini, yang kelima, aqluma masathu an-nar. Makanan yang disentuh oleh api, yang dipanggang. Nah, maksudnya disentuh oleh api ini dipanggang. Masakan yang terpanggang langsung di atas api atau bara api. Ini disunahkan berwudu setelah makan itu. Makan sate misalnya, sate. Ya, jadi makan makanan yang tersentuh api itu maksudnya yang dipanggang. Apalagi zaman dahulu kebanyakan masaknya itu dipanggang, jarang itu namanya digoreng, enggak ada. Ini maka disunnahkan, dianjurkan berwudu, tapi tidak wajib, ya. Dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawaddu mimma massatin naru. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwudulah kalian dari makanan yang tersentuh api. Nah, kata Syekh di sini, tapi ini maksudnya adalah mahmulun al-istihbab, dibawa kepada makna sunnah, ya. Berdasarkan hadis Ammar bin Umayyah ad-Damri, dia mengatakan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazu min katfi syad fa akala minhu fadu'a ila sholati faqama wa taraha as-sikina wa shalla wa lam yatawadda. Kata sahabat ini, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong sepotong, ya, punggung dari syad, dari kambing yang dipanggang, ya, dengan pisau.
beliau potong dengan pisau. Kemudian beliau makan darinya. Kemudian ketika du'iya ila salat, dipanggil untuk salat, maka Nabi berdiri dan melempar pisau tadi yang digunakan untuk memotong ya punggung dari kambing yang telah dibakar atau dipanggang tadi. Wa shalla wa lam yatawaddo. Kemudian Nabi salat tanpa berwudu. Nah, berarti ini menunjukkan perintah tadi berwudu hanyalah sunnah, tidak wajib. Karena Nabi pernah makan daging yang dipanggang dan beliau langsung salat tanpa berwudu lagi. Kemudian yang berikut yang keberapa? Keenam. Likuli sholatin, setiap akan sholat. Jadi kita setiap akan sholat, kita dianjurkan untuk berwudu lagi meskipun wudu kita belum batal. Misalnya kita sholat maghrib, wudu kita belum batal, kemudian masuk sholat isya, kita boleh langsung sholat tanpa wudu lagi selama belum batal. Nah, tapi disunahkan berwudu lagi, cuma sunnah. Kalau kita nak berwudu, kita sholat isya dengan menggunakan wudu sholat maghrib, nak masalah selama belum batal. Tapi kalau kita mau mengulang lagi wudu itu, maka disunahkan seperti itu. Berdasarkan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah Nabi SAW berwudu setiap akan sholat, meskipun wudu beliau belum batal, tetap setiap mau sholat beliau berwudu. Karena wudu ini tujuannya itu bukan cuma mensucikan dari hadas, bukan. Dia banyak sekali pahalanya. Kemarin berguguran dosa-dosa, ya, berguguran dosa-dosa kita dari tubuh kita, anggota wudu kita. Jadi sering berwudu tidak masalah, ya. Falamma kana yaumul fathi, pada hari al-fath, pembukaan kota Mekah, beliau berwudu kemudian mengusap sepatunya dan beliau yusolli as-sholawat, beliau sholat beberapa sholat wajib dengan satu wudu. Nah, jadi di sini diceritakan oleh Buraidah, Nabi itu biasanya kalau tiap mau sholat beliau berwudu. Sholat zuhur wudu, sholat asar wudu, sholat maghrib wudu, sholat isya wudu, sholat subuh wudu. Tapi ketika hari al-fath, Fathu Mekah, beliau berwudu satu kali untuk beberapa sholat. Nah, menunjukkan ya berwudu untuk setiap sholat itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Karena Nabi pernah satu kali wudu beliau gunakan untuk beberapa sholat. Ya, tapi biasanya Nabi kebanyakannya tiap sholat wudu. Ya. Nah, kemudian yang ke-7, inda kulli hadatsin, disunahkan berwudu setiap kali berhadas. Nah, jadi setiap kita berhadas disunahkan berwudu. Ini orang yang selalu menjaga wudu, yang selalu menjaga kesucian, walaupun tidak mau sholat. Walaupun dia nak mau sholat, tapi ketika dia sudah berhadas dia wudu lagi, berhadas lagi dia wudu lagi. Nah, ini yang orang yang sangat utama seperti ini. Meskipun ini mungkin berat, tapi orang yang sudah terbiasa menjaga wudu ini mudah bagi dia. Orang yang Allah beri taufik. Berdasarkan hadis dari sahabat juga Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, fada'a Bilalan, ya. Berarti pada pagi hari setelah malam Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj besok paginya Nabi memanggil Bilal, faqala ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Amal apa yang mendahului engkau masuk surga? Ini dakhaltu bari, sesungguhnya tadi malam aku memasuki surga. Berarti malam Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Kata Nabi, tadi malam aku masuk ke dalam surga. Ya, fasami itu khosyataka, aku mendengar langkah kakimu. Ya, aku mendengar langkah kakimu di jannah, di surga. Amal apa sih kamu yang kamu lakukan di hadapanku? Ya, aku mendengar langkah kakimu di surga di hadapanku. Faqala Bilalun, maka Bilal berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma azantu qattun illa sholaitu raka'ataini, tidaklah aku selesai mengumandangkan azan kecuali aku solat 2 rakaat. Ini satu amalnya, menjaga solat 2 rakaat setelah azan. Kalau hadis yang kemarin, setelah apa Bilal? Setelah
wudu. Setiap setelah wudu beliau salat 2 rakaat. Kemudian setelah azan beliau juga selalu salat 2 rakaat salat antara azan dan iqamah. Salat antara azan dan iqamah ini disunahkan. Dan Bilal itu muadzinnya Rasulullah. Wala asobani hadathun qattun illa tawadda'tu indahu. Kemudian kata Bilal, dan tidaklah aku mengalami hadas ya sedikit pun kecuali aku berwudu setelahnya. Ya, berarti Bilal termasuk seorang yang selalu menjaga wudu. Kata beliau, tidaklah aku berhadas ya sedikit pun kecuali aku langsung berwudu. Nah, ini ternyata ya, maka Rasulullah SAW bersabda, lihada, oh ternyata oleh sebab ini kamu ya, tadi malam aku dengar langkah kakimu di surga. Masya Allah. Ya, karena suka menjaga wudu. Kemudian yang ke-8, minal qai, ketika muntah. Nah, ketika muntah disunahkan berwudu. Berdasarkan hadis dari Ma'dan bin Abi Thalhah bin Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a, suatu hari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah. Fa aftara, maka beliau berbuka, fatawaddu, dan beliau berwudu. Ya. Maka aku bertemu dengan Sauban fi masjid Damaskus, dan aku katakan itu kepadanya, ya. Jadi yang meriwayatkan ini tadi Ma'dan bin Abi Thalhah bertemu dengan sahabat yang lain yang bernama Sauban di masjid Damaskus. Aku ceritakan hal itu tersebut. Maka Sauban mengatakan, shadaqa, betul, ya. Betul, memang Nabi pernah muntah kemudian berwudu. Ya, Sauban mengatakan itu betul. Sebabtu lahu wadu'ahu. Anna sebabtu lahu wadu'ahu. Akulah yang menumpahkan air wudunya. Nah, itu. Jadi ini saksi dari Sauban, betul Nabi pernah muntah dan berwudu karena akulah yang menumpahkan air wudu bagi Nabi ketika itu. Kemudian yang terakhir disunahkan berwudu yang ke-9, man hamalal mait atau min hamlil mait. Jika mengusung jenazah. Ya, ketika kita mengusung, termasuk orang yang mengangkat keranda menuju ke kubur, setelah itu maka kita disunahkan berwudu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi setelah itu. Ya, dan barang siapa yang mengangkat mayat atau membawa mayat, mengangkat kerandanya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu setelah itu. Nah, itu. Jadi ini hukumnya sunnah dan anjuran. Taib. Inilah 9 perkara yang disunahkan kita berwudu di dalamnya menurut penulis kitab Al-Wajiz. Taib. Nah, selesai. InsyaAllah bab berikut al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu, 2 sepatu. InsyaAllah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan? Ya, itu Ustaz, tentang itu yang wudhu dan memegang kemaluan itu kan mesti mau alas. Kalau seandainya nak mendapat alas dan kong cuma anda pegang begitu tanpa syahwat, Nah, tidak batal. Tidak batal menurut penulis Al-Wajiz. atau seandainya tak kores sedikit pas suami punya dang Tidak, iya, tidak batal kalau tanpa syahwat. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Kalau dengan syahwat batal. Naam. Tapi tadi lagi saya katakan biar kita lebih aman, kalau kita mau wudu juga enggak apa-apa. Untuk lebih menenangkan hati. Tapi kalau memang kita mengikuti pendapat Syekh di sini, dan ini yang insyaallah yang saya ikuti juga, kalau tidak dengan syahwat ya tidak batal, tidak perlu berwudu. Baik. Naam, kalau sudah tidak ada, oh silakan. Mau bertanya tentang yang mengusung jenazah, kan di sini dikatakan barang siapa yang telah memandikan mayat maka mandilah. Maksudnya mandilah itu berarti memandi kayak mandi junub begitu. Iya, sifatnya seperti mandi junub. Iya. Kalau sifat mandi itu ada mandi itu sifatnya sama. Nanti kita akan bahas di mandi, ya. Cara mandinya. Nah, tapi tujuannya ada yang wajib. Ketika kita junub berarti kan kita wajib mandi. Ada yang sunnah. Seperti tadi membawa
memandikan mayat. Setelah kita memandikan mayat, kita disunnahkan untuk mandi. Nah, cara mandinya bagaimana? Seperti kita mandi junub. Yang kita wudhu dulu, cuci kemaluan, terus kita mandi. Nanti ada pada bab pembahasan tentang al-ghuslu. Nah, jadi mandinya sama. Seperti juga kita mau sholat Jumat, kan disunahkan mandi. Sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, sama juga, caranya sama. Atau kita mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan mandi. Kita mau ihram di miqat, disunahkan mandi. Caranya sama. Semua mandi itu baik mandi junub atau mandi yang sunnah, caranya sama insyaallah. Baik, ada lagi? Nah, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.